Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 202020 3860 2020 57, Prodi Ekonomi Syariah. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Jadi dalam Islam itu tujuan permintaan uang hanya terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama berjaga-jaga, kemudian sebagai alat transaksi. Lanjut nomor 2, yaitu pertanyaannya jelaskan konsep, struktur, dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari yang namanya uang bank, bunga bank, dan riba. Mengapa? Karena dalam Islam riba itu diharamkan. Jadi uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang ada di dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Kemudian ada pun pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan konsep, kebijakan, dan instrumen bagi pembangunan ekonomi. Jadi jawabannya yaitu instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua kebijakan instrumen moneter itu pelaksanaan dan kebijakannya moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlingnya mengandung unsur bunga. Kemudian pertanyaan yang keempat itu mengenai implikasi kebijakan moneter yang merupakan dengan adanya implikasi kebijakan ini, moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral sebagai regulator yang bertanggung jawab atas kestabilan perekonomian nantinya yang akan terjadi. Ada beberapa cara dan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah mengambil kebijakan moneter, antara lain yang pertama itu meningkatkan suku bunga, kemudian himbauan publik, dan juga diskonto, dan juga cadangan kas. Jadi kemudian selebihnya juga ada beberapa tujuan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter, antara lain yang pertama itu meningkatkan kesempatan kerja, kemudian menstabilkan perekonomian, kemudian yang ketiga memperbaiki neraca pembayaran dan perdagangan, kemudian menjaga kestabilan harga. Yang terakhir menjelaskan mengenai jurnal yang di-share oleh Bapak. Jadi menurut saya hasil dari kesimpulan dari jurnal yang saya baca, yaitu pelaksanaan kebijakan moneter Islam harusnya selaras dengan nantinya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tujuannya menentukan instrumen dengan kebijakan moneter yang inovatif. Jadi adapun juga tujuan akhir dari kebijakan moneter yaitu untuk menyediakan berbagai investasi. Kemudian instrumen moneter Islam berkhusus pada menjaga sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.